teman-teman yang tadi sudah kamu kerjakan itu bisa membantu kamu dalam menjalani kegiatan belajar di sekolah. Kira-kira menurut kamu, kalau kamu sudah tahu kemampuanmu, sudah tahu gaya belajarnya kamu, kira-kira apakah itu bisa membantu kamu dalam belajar di sekolah? Kalau iya, seperti apa? Kalau tidak, kenapa? Ya, ada 2 pertanyaan. Bisa kamu jawab di bagian bawahnya, silakan. Yang sudah selesai, ya. Oke, baik. Sambil menyelesaikan, sambil Bu Santi lanjut ya. Oke, ini kita masuk ke tahap ketiga, yaitu konsep atau konseptualisasi. Ya, kita akan membahas materi yang tadi mungkin apa sih? Kok ada banyak kecerdasan ya? Apa sih itu kecerdasan linguistik? Apa sih itu kecerdasan tadi apa? Ada apa lagi? Musikal, ya. Nah, nanti akan kita bahas bersama-sama tentang 8 kecerdasan majemuk dan juga tentang 3 gaya belajar yang sudah kalian isi di link masing-masing tadi, ya. Apa itu intelijensi atau kecerdasan? Ya. Disebut kecerdasan jika ada 3 hal. Yang pertama itu ada perilaku berulang, ya. Dan yang kedua, kreativitas, atau yang ketiga adalah pemecahan massal. Pintar di akademik. Kalau selama ini kan kalau ranking 1 itu adalah anak yang pintar, gitu ya. Padahal ternyata kecerdasan itu ada banyak. Ada 8 jenis kecerdasan dan semua punya kecerdasannya masing-masing, Ibu ya. Kalian semua terlahir pasti sudah dibekali oleh Tuhan kecerdasan yang kalian bawa dari lahir atau mungkin bisa kalian kembangkan saat ini. Nah, setelah kalian mengikuti tes tadi, ada 2 tes tadi, ya, mungkin apa sih yang saya miliki kemampuannya, apa potensi yang saya miliki, nanti akan kita bahas setiap bersama-sama. Nah, ada yang perlu lihat gambar ini? Ya, ada, ini ceritanya kayak di kelas, ada seorang bapak guru sedang ya menguji, ya, for a fair selection everybody has to take the same exam. Jadi untuk menguji, ya,
Tidak ada. Ya. Kita terangkan tinggi tidak, Michael? Iya. Oh, Michael ya. Suka ya banget pembuat Michael. Nah, oke baik. Coba kita lihat dari ya. Kalau Megawati pemain bola voli, kira-kira dia kecerdasannya apa? Megawati pemain bola voli, kira-kira apa? Kinestetik. Kalau misalnya itu ada penyanyi, ada Raisa, dia masuk ke apa? Mustika. Sudah lebih paham ya? Baik. Kalau penulis puisi, kira-kira masuknya kemana? Linguistik. Ya. Kurang lebih seperti itu ya untuk kecerdasan majemuk. Ada yang mau ditanyakan? Baik, kalau lanjut kita ada 3 gaya belajar. Ini ada gaya belajar visual, auditory dan kinestetik. Visual menggunakan apa? Visual menggunakan apa? Mata. Auditory telinga. Kinestetik gerakan tubuh. Ya. Jadi ada 3 gaya belajar. Nanti bisa kalian pelajari secara lebih jauh untuk gaya belajarnya ini. Nanti bisa share untuk cara-cara gaya belajarnya dan bagaimana cara belajarnya. Yang sudah dapat lembar ya, jadi sudah mengisi untuk kecerdasan majemuknya, sudah mengisi gaya belajar. Sekarang kalian isi yang di bagian lembar sebelah kanan ya. Kira-kira ekskul apa sih yang bisa direkomendasikan sekarang tukeran antara satu meja atau misalnya ada yang bertiga bisa diputarkan. Kira-kira menurut kalian temanmu itu cocoknya ekskul apa berdasarkan gaya belajar dan kecerdasan yang dimiliki serta profesi atau karir apa yang cocok untuk temanmu. Kalau menilai diri sendiri kan bingung ya. Nah, menilai teman silakan bisa ditentukan sama temannya ya, sebangku atau yang bertiga bisa ditentukan bertiga dan anak yang belakang ya. Berarti dua-duanya sama. Oh ya, dilingkari dua-duanya berarti. Silakan. Terus nanti lanjutnya kedua ya Pak? Ya. Baik, mohon perhatian dulu anak-anak semuanya. Ini hasil dari rekomendasi teman ya. Silakan bisa dibacakan kecerdasannya apa, kemudian gaya belajarnya apa, kemudian rekomendasi ekskul dan juga hasilnya.
Waalaikumsalam.